Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianto, mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah Angkatan 4, program studi S1 Hukum, nomor induk mahasiswa 202206000120. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Peran Hukum Humanitar Internasional dalam menangani konflik non-internasional, tantangan dan implementasi di era modern. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Humanitar Internasional yang diampu oleh Bapak dosen kita Muhammad Rizal SH CSA CFLS. Bahwa konflik non-internasional seperti perang saudara, pemberontakan, dan kekerasan antar kelompok menjadi semakin kompleks di era modern. Hukum Humanitar Internasional (HHI) berperan penting dalam melindungi korban dan mengatur perilaku pihak yang berkonflik. Namun, penerapannya menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi, aktor non-negara, dan dinamika geopolitik global. Konflik internal kini tidak hanya bersifat lokal, tetapi berdampak global. Oleh karena itu, hukum humanitar internasional menjadi instrumen penting dalam menjaga nilai kemanusiaan. Tujuan dari pembahasan adalah kita akan menganalisis peran, tantangan, dan strategi implementasi HHI, Hukum Humanitar Internasional, dalam konteks konflik non-internasional di era modern. Beberapa masalah yang bisa kita angkat atau kita bahas dalam pembahasan ini adalah antara lain: yang pertama, bagaimana peran hukum humanitar internasional dalam menangani konflik non-internasional. Kemudian yang kedua, apa tantangan penerapan HHI di era modern? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana implementasi hukum humanitar internasional dapat ditingkatkan di masa depan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kiranya kita memaparkan atau membahas apa definisi dari hukum humanitar internasional dan konflik non-internasional itu sendiri. Hukum humanitar internasional bisa didefinisikan atau kita artikan adalah sebuah cabang hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan pembatasan cara serta sarana berperang. Sumber utama dari hukum humanitar internasional ini adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Sedangkan konflik non-internasional itu sendiri bisa kita artikan sebagai konflik bersenjata yang terjadi di dalam satu negara antara pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara yang diatur dalam pasal 3 bersama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 2. Seperti kita tahu bahwa prinsip dasar dari hukum humanitar internasional adalah perlindungan, pembatasan, dan kemanusiaan. Sedangkan dasar hukum dari hukum humanitar internasional itu terdiri dari yang pertama, yang paling utama adalah Konvensi Jenewa 1949 yang menjadi pondasi hukum
Humaniter Internasional atau HHI yang menetapkan standar minimum perlindungan bagi korban perang, baik dalam konflik internasional maupun non-internasional. Kemudian Protokol Tambahan 1977, Protokol Tambahan 1 dan 2. Protokol 1 memperkuat perlindungan dalam konflik internasional. Kemudian Protokol 2 memperluas perlindungan dalam konflik internal. Yang keduanya menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter internasional di era modern. Selain itu ada pasal 3 bersama Konvensi Jenewa, pasal yang berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional seperti perang saudara, pemberontakan, dan konflik internal lainnya. Pasal ini sering disebut sebagai miniatur Konvensi Jenewa karena menetapkan standar minimum perlindungan kemanusiaan. Beberapa tantangan penegakan hukum humaniter internasional di era modern, antara lain yang pertama aktor non-negara, kelompok bersenjata tidak terikat secara formal pada perjanjian internasional. Kemudian tantangan lain juga adalah teknologi perang yang semakin modern seperti penggunaan drone, AI, dan cyber warfare yang sulit dikontrol oleh norma hukum humaniter internasional klasik. Kemudian kurangnya penegakan hukum. Banyak negara belum memiliki mekanisme nasional untuk menindak pelanggaran HHI. Selain itu, politik global dan kepentingan nasional. Seringkali intervensi asing mengaburkan batas antara konflik internasional dan internal yang terjadi. Kita akan membahas secara khusus tentang kelompok bersenjata non-negara. Kelompok ini tidak terikat secara formal pada perjanjian internasional karena beberapa alasan. Yang pertama adalah dari sudut subjek hukum internasional terbatas, bahwa perjanjian internasional, misalnya Konvensi Jenewa 1949, hanya dapat diratifikasi oleh negara berdaulat, bukan kelompok bersenjata non-negara. Kelompok bersenjata non-negara bukanlah sebuah negara, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pihak resmi dalam sebuah perjanjian. Dengan kata lain, kelompok bersenjata non-negara bukanlah sebuah subjek hukum internasional. Kemudian dari aspek kedaulatan negara, hukum internasional menghormati kedaulatan negara, mengakui kelompok bersenjata sebagai pihak perjanjian dianggap dapat melemahkan otoritas pemerintah dan berpotensi memberi legitimasi politik kepada pemberontak. Kemudian alasan lain adalah dari sisi sistem hukum yang tidak jalan. Kelompok bersenjata sering tidak memiliki struktur pemerintahan yang stabil atau mempunyai representasi resmi. Hal ini membuat sulit untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas mereka terhadap kewajiban hukum internasional. Lalu bagaimana solusi yang bisa ditempuh untuk menghadapi kelompok bersenjata non-negara ini yang tidak terikat secara formal pada perjanjian internasional? Beberapa solusi yang mungkin bisa ditempuh adalah antara lain, pertama, walaupun tidak terikat secara formal, hukum internasional tetap berusaha mengikat mereka melalui pasal 3 bersama Konvensi Jenewa.
yang mengatur atau berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik non-internasional, termasuk kelompok bersenjata. Kemudian Protokol Tambahan 2 tahun 1977 yang memperluas aturan perlindungan dalam konflik internal. Juga dalam hukum kebiasaan internasional, hukum kebiasaan internasional mengikat semua aktor, baik negara maupun non-negara. ICRC dan PBB sendiri terus melakukan dialog kemanusiaan dengan kelompok bersenjata agar mereka bisa menghormati prinsip-prinsip HHI. Jadi secara formal kelompok bersenjata memang tidak bisa menandatangani atau meratifikasi perjanjian internasional. Namun norma HHI tetap berlaku secara universal untuk memastikan perlindungan kemanusiaan, meskipun penerapannya sering menghadapi tantangan dalam prakteknya. Mari kita sedikit menganalisis kasus atau contoh kasus yang berkaitan dengan kelompok atau kelompok non-internasional ini. Kita bisa mengambil contoh kasus pada konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dari tahun 2011 dan masih terjadi mungkin sampai saat ini. Konflik Suriah sendiri bermula pada tahun 2011 sebagai gerakan protes terhadap pemerintah yang kemudian berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan pemerintah Suriah, kelompok oposisi, dan aktor non-negara seperti ISIS dan kelompok lainnya. Kelompok ini kemudian bisa kita kategorikan sebagai kategori konflik non-internasional, meskipun kemudian juga melibatkan intervensi asing. Relevansinya dengan hukum humaniter internasional, Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 berlaku dalam konteks ini karena konflik terjadi di dalam satu negara. Semua pihak, termasuk kelompok bersenjata non-negara, wajib menghormati prinsip kemanusiaan, seperti melindungi warga sipil dan tenaga medis, dan tidak melakukan penyiksaan atau eksekusi tanpa proses hukum. Pada konflik Suriah ini terjadi beberapa pelanggaran seperti kejadian serangan terhadap warga sipil, pengeboman seperti pengeboman yang terjadi di Aleppo dan Ghouta Timur yang menewaskan warga sipil. Di Tengah terjadi juga penggunaan senjata kimia, kemudian seperti serangan gas sarin yang terjadi di Khan Shaykhun tahun 2017. Kemudian ada penyiksaan dan eksekusi. Laporan Amnesty Internasional tentang penahanan dan penyiksaan di penjara Saidnaya. Juga penghalangan terhadap bantuan kemanusiaan dan blokade terhadap konvoi bantuan dari ICRC dan PBB di beberapa wilayah konflik. Konflik Suriah menunjukkan bahwa HHI tetap relevan, tetapi implementasinya memang sulit ketika aktor non-negara dan internasional asing terlibat. Tantangan utamanya adalah bahwa penegakan hukum, akses kemanusiaan, dan adaptasi terhadap teknologi perang modern. Diperlukan sebuah mekanisme internasional yang lebih kuat untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan terhadap korban dalam kasus di Suriah ini. Perlu kiranya juga kita mengutip beberapa pendapat para ahli dan lembaga terkemuka tentang persoalan
konflik non internasional ini. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh, saya ingin mengutip dari pendapat Dr. Budi Hernawan bahwa pendekatan HAI memungkinkan analisis konflik non internasional secara lebih objektif dibanding kerangka HAM. Beliau menilai konflik di Papua misalnya itu memenuhi parameter organisasi dan intensitas untuk dikategorikan sebagai konflik bersenjata non internasional. Kemudian Dr. Arlina Permanasari, ahli HHI Indonesia, juga menyatakan bahwa pengakuan status konflik non internasional memiliki konsekuensi hukum dan politik besar karena negara cenderung menolak mengakui adanya konflik bersenjata di wilayahnya. Selain itu, ada juga pendapat dari Muhammad Hadipan Averel dan Hadi Rahmat Purnama. Dalam kajian mereka di Universitas Indonesia, mereka menegaskan perlunya kriteria yang jelas untuk menentukan keberadaan konflik non-internasional agar perlindungan kemanusiaan dapat diterapkan secara tepat. ICRC sendiri atau Komite Palang Merah Internasional menegaskan bahwa HHI harus terus disebarluaskan dan diterapkan oleh semua pihak, termasuk kelompok bersenjata non-negara ini. ICRC berperan sebagai penjaga netral yang memastikan perlindungan kemanusiaan di lapangan. Para ahli di atas sepakat bahwa HHI memiliki kekuatan normatif universal, tetapi penerapannya seringkali terhambat oleh politik kedaulatan dan minimnya mekanisme penegakan hukum. Konflik non-internasional kini lebih kompleks karena melibatkan aktor non-negara, teknologi canggih, dan dimensi transnasional, sehingga memerlukan interpretasi baru terhadap Pasal 3 bersama dan Protokol Tambahan 2. ICRC dan akademisi Indonesia menekankan pentingnya pendidikan dan ratifikasi HHI di tingkat nasional agar prinsip kemanusiaan tidak hanya menjadi norma internasional, tetapi juga praktik hukum domestik. Para ahli menegaskan bahwa peran hukum humaniter internasional dalam konflik non-internasional sangat penting, tetapi penerapannya menghadapi tantangan besar terkait pengakuan negara, aktor non-negara, dan perkembangan teknologi perang. Pendapatnya mereka menyoroti perlunya pembaruan norma dan mekanisme penegakan hukum agar prinsip kemanusiaan tetap efektif di era modern. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembahasan konflik non-internasional dalam hubungannya dengan HHI ini antara lain adalah yang pertama, HHI tetap relevan dalam konflik non-internasional. Kemudian yang kedua, tantangan modern menuntut pembaruan norma dan penegakan hukum HHI. Tidak kalah pentingnya adalah sinergi antara hukum, teknologi, dan kemanusiaan menjadi kunci dari penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik non-internasional. Sebagai penutup, bahwa menegakkan hukum humaniter internasional bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi panggilan moral untuk menjaga martabat manusia.
Hukum humaniter internasional tetap relevan dalam menangani konflik non-internasional, namun membutuhkan pembaruan dan penegakan yang lebih kuat di era modern. Sinergi antara hukum, teknologi, dan kemanusiaan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.